Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini mari kita dalami lebih lanjut mengenai tujuan dari konsep gamification itu sendiri. Pada dasarnya, gamification itu seperti telah dikatakan sebelumnya, tidak hanya dipergunakan untuk pendidikan, tapi banyak juga dipergunakan untuk keperluan pelatihan, dipergunakan untuk keperluan proses-proses sosial lainnya, ya, yang membutuhkan engagement dari para perilakunya. Nah, apa saja sih yang sudah dipergunakan atau bidang apa saja yang sudah berhasil memanfaatkan atau mengadopsi konsep gamification? Promotion misalnya, ya. Kalau kita lihat zaman sekarang banyak sekali promosi-promosi produk itu dipergunakan atau dilakukan dengan cara yang menggunakan animasi, simulasi lewat YouTube, lewat handphone kita, lewat iklan-iklan yang menarik. Ya, yang kadang-kadang kita harus seolah-olah bermain game untuk melihat apa yang dipromosikan, produk atau layanan apa yang dipromosikan. Gamification juga bisa dipakai untuk employee productivity. Seperti di sebuah perusahaan di mana untuk bisa naik pangkat atau naik jabatan itu mereka harus mengumpulkan poin-poin. Di mana poin-poin itu mereka dapatkan melalui berbagai aktivitas sesuai dengan fungsinya mereka masing-masing. Ya, gamification juga banyak dipakai untuk membuat supaya perilaku orang menjadi berubah. Ya, misalnya dulu waktu kita pramuka, seringkali dalam pramuka kita berkompetisi, ya kita kemah, camping, dan selalu tiap hari kita mengumpulkan poin per grup. Sehingga akhirnya perilaku kita pun berubah. Lebih sering bangun pagi, lebih baik dalam bekerja kelompok, dan lain sebagainya. Game juga sering dipakai dalam marketing untuk loyalty program misalnya. Ada yang memegang kartu loyalty customer, ya bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara yang akhirnya nanti bisa mendatangkan manfaat. Bisa ditukar dengan barang, bisa jadi rupiah, dan lain sebagainya. Dan tentu saja dalam konteks kita berbicara ini adalah untuk edukasi, untuk pendidikan dan pembelajaran. Nah, saudara-saudara sekalian, target pemanfaatannya untuk apa sih? Sudah pernah saya sampaikan dulu, nomor satu adalah yang namanya engagement. Engagement itu adalah suatu peristiwa di mana saya merasa merupakan bagian dari suatu komunitas. Saya merasa satu chemistry gitu ya. Sehingga saya senang berdiskusi, berkolaborasi, ngobrol, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan saya. Karena saya merasa engage dengan mereka. Atau saya merasa engage dengan sumber belajar. Seperti buku bacaan cerita yang membuat saya tidak pengen berhenti membacanya. Karena saya merasa berada di dalam cerita itu. Jadi engagement dalam pendidikan bisa terjadi antara peserta didik dengan sumber belajar maupun dengan peserta didik lainnya. Atau engage-nya dengan pendidik, dengan gurunya, dengan dosennya. Ya, karena mereka merasa bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Mereka merasa berkepentingan sehingga mereka ingin terlibat. Itu engagement. Kalau dalam dunia pekerjaan, tadi dikatakan mereka bermain ini semua untuk apa? Untuk mendapatkan insentif. Karena setiap kali dia achieve suatu target yang sudah di-set perusahaan, maka dia bisa mendapatkan insentif. Bisa berupa bonus, bisa berupa naik pangkat lebih cepat, dapat berupa liburan cuti lebih banyak, dan lain sebagainya. Nah, banyak juga dipergunakan untuk membentuk yang namanya collaborative work. Dalam konsep gamification, kita bisa mengembangkan game di mana orang kalau sendirian tidak akan pernah bisa lewat level itu. Kalau sendirian dia tidak pernah akan bisa lulus di sana. Nah, oleh karena itulah mereka dipaksa untuk berkolaborasi dengan orang lain agar mereka bisa mengerjakan sesuatu, berkolaborasi dan mencapai target yang diinginkan. Bahkan game ada juga yang bisa dipakai untuk membuat orang memiliki perilaku sosial yang berbeda. Anda melihat kan contoh-contoh MLM itu semua rata-rata menggunakan pendekatan gamification. Sehingga perilaku orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini pun menjadi berbeda. Nah, ini adalah target-target dari pemanfaatan konsep gamification. Adakah tujuan-tujuan lainnya? Masih banyak. Ya, tadi kita katakan supaya orang tujuannya supaya orang jadi senang. Kalau orang senang itu pengen lagi.
Nah, pengen lagi itu kan istilahnya addicted, ketagihan. Nah, bayangkan kalau kita berhasil menerapkan gamification dalam ruang kelas, itu bisa membuat anak-anak ketagihan. Tidak sabar ketemu gurunya lagi. Tidak sabar belajar lagi. Bahkan sebelum ketemu bersama belajar, mereka sudah belajar terlebih dahulu. Ya kenapa? Karena mereka merasa senang, merasa mengasyikkan. Mereka ingin segera bertemu dengan pemain-pemain lain, dengan siswa-siswa lain. Ya, kemudian mereka juga tidak sabar ada skenario-skenario yang baru. Nah, ini yang penting karena banyak guru-guru itu senangannya menggunakan game, begitu siswanya suka dipakai terus. Jadi misalnya Quizizz, Kahoot, Mentimeter. Nah, mereka tuh seneng ganti-ganti skenarionya. Jadi kalau sekali pakai Quizizz nanti pakai yang lain lagi. Nah, jadi guru-guru, dosen-dosen harus tahu persis mengenai game-game apa saja yang bisa dipakai. Karena game bisa saja pada awalnya anak-anak senang tapi lama-lama bosan. Ya seperti kalau kita main game kan, kita main game kan banyak game yang kita mainkan. Nah, dan peningkatan kompleksitas, skenario yang beragam, itu bisa meningkatkan manusia untuk bisa selalu looking forward, tidak sabar untuk bermain game dalam konteks kehidupannya masing-masing. Dalam konsep belajar, dalam konsep bekerja, dalam konsep berorganisasi, dan lain sebagainya. Terima kasih.